Pihak KPK mengaku akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap kepala daerah khususnya calon petahana yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meminta KPK untuk menghentikan sementara penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018. Juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan ada 2 poin yang ditonjolkan dalam permintaan Menko Polhukam. Pertama, bertujuan agar pemberantasan korupsi tetap berjalan, di mana KPK tetap berada di koridor hukum. Dan yang kedua, agar Pilkada serentak 2018 tetap berjalan dengan baik. Terkait hal ini, Febri menegaskan KPK akan tetap melakukan penindakan terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, KPK lebih fokus menindak calon petahana atau kepala daerah yang merupakan aparatur negara yang tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pidana, Tipikor, dan KPK. Prinsipnya ada 2 poin yang ingin ditonjolkan. Pertama, agar pemberantasan korupsi tetap jalan. Jadi koridornya tetap di koridor penegakan hukum. Namun yang kedua, ada harapan juga agar pilkada ini berjalan dengan baik. Jadi itu 2 poin yang kami simpulkan dari apa yang dibicarakan selama kurang lebih 2 hari ini sejak kemarin. Saat ini ada beberapa kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2018 yang terjerat dalam kasus korupsi. Di antaranya Bupati Lampung Tengah Mustafa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung dan Bupati Ngada Marianus Sae yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. KPK tidak mengizinkan para tersangka para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang kembali mencalonkan diri untuk melakukan kampanye Pilkada serentak 2018 yang diikutinya. Deddy Musoni, JAK TV. Hidup ini hanya sementara, anakmu kau kasih makan apa? Bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pak. Pemirsa, KPK berkukuh tak akan menunda proses hukum kepada para peserta pilkada. Apakah ini mengancam proses demokrasi di Indonesia? Bang Terry, pendapat Anda? Ya, kita ingin sampaikan bahwa kalau dikatakan mengancam itu namanya mendistorsi. Demokrasi itu butuh yang namanya perlakuan yang setara. Bayangkan kalau sudah dipanggil KPK, ditetapkan menjadi tersangka, yang paling gampang apa? Minimal harusnya mereka bertemu dengan konstituen, ya, meraih hatinya pemilih. Waktunya hilangnya kemana? Kayak Pak Ahok datang ke pengadilan, datang ke kantor KPK, itu namanya perlakuan yang setaranya sudah terlanggar. Ini makanya teman-teman KPK harus paham juga ini. Kemudian yang kedua, belum lagi masalah image. Pilkada ini erat kaitannya dengan yang namanya image, pencitraan. Orang mati-matian bangun, beli lembaga survei, ngapain dia, agar apa image-nya terbangun dengan baik. Begitu kena yang namanya KPK, selesai. Orang nggak bisa ada penjelasan apapun. Orang dan rakyat pasti percaya sebentar lagi akan masuk penjara. Ini yang saya katakan tadi, KPK tolong lebih bijak lagi. Ngapain sih ngotot ini mesti sekarang, cuma nunda 2 bulan, 3 bulan. Kita nggak minta, DPR RI nggak minta, pemerintah juga nggak minta, Pak Wiranto juga minta. Ini yang tadinya tersangka menjadi tidak tersangka. Cuma kita katakan, kita tunggu dulu, karena ada proses demokrasi yang mensyaratkan kesetaraan. Ya, sehingga apa nantinya? Nantinya orang kalah itu merasa memang dia kalah karena tidak dipilih rakyat. Bukan kalah karena dizalimi oleh KPK, bukan kalah karena di belakangnya ternyata ada kekuasaan lain bermain untuk mengalahkan dia melalui tangan-tangan KPK. Apalagi kan fakta sekali nih, faktual. Ada perkara yang 2 tahun, 3 bulan nggak pernah diperiksa, orang ditersangkakan sama KPK. Ya, kita mau bicara lagi, ada kasusnya Emir Sashatar sampai sekarang pun didimin aja begitu aja. Sudah ditetapkan jadi tersangka? Ditetapkan tersangka tapi nggak diperiksa-periksa. Nah, ini yang kita katakan, KPK Anda punya itu hampir 8.000 laporan yang masuk ya per tahun. Kalian fokus yang sudah dikerjakan dulu lah, bangun konstruksi-konstruksi yang ini. Jangan mencari-cari kerjaan lain. Ya, lebih baik ya selesaikan yang ada di depan mata ya. Nanti setelah pilkada itu baru kita garap yang pasangan calon yang terkena dalam tanda kutip radarnya KPK untuk dijadikan tersangka. Oke, itu nah, dari saya ingin Bang sampaikan Terry. lagi,
Kenapa saya katakan tidak perlu buru-buru? Rezim hukum pilkada ini, begitu dia tersangka, tiba-tiba dia menang, tiba-tiba dia dilantik, tetap itu jadi bupati. Apa KPK nggak malu nanti mentersangkakan orang, tiba-tiba nanti yang tersangka-tersangka ini kepilih sebagai pemenang? Apa KPK nggak mikir nanti akan menjadi isu dunia juga? Ternyata di Indonesia calon kepala daerahnya walaupun sudah menjadi tersangka, tetap dipilih rakyat. Nah yang kayak begini kan bisa dipikirkan lah untuk lebih arif dan lebih bijaksana lagi. Oke, Makanya, tidak perlu buru-buru. Kalau dari Bang Terry, Bang Donald, pendapat Anda? Iya, saya pikir saya begini. Dari awal saya sampaikan proses hukumnya normal saja. Normal dalam artian kalau memang sudah punya 2 alat bukti sebagai syarat untuk dijadikan tersangka, ya tetapkan saja tersangka, tidak perlu juga ditunda setelah pilkada. Kalau memang sekarang hari ini juga misalkan seperti itu, 2 alat bukti minimum sudah terpenuhi, ya tetapkan hari ini sebagai tersangka. Atau minggu depan setelah ekspos gelar perkara terakhir telah terpenuhi menurut penyidik minimum 2 alat bukti, tetapkan saja tersangka 2 minggu depan. Menurut saya variabel waktu tentu kalau Bang Arteria Dahlan sebagai orang politik tentu kalkulasi waktu ini penting bagi orang politik. Saya bukan orang politik, sehingga bagi saya itu tidak terlalu penting kalkulasi waktu. Karena kan beliau punya kader-kader di daerah, satu partai yang juga mau kontestasi. Tentu ini akan merugikan partai. Itu saja yang tidak disebut tadi. bukan hanya fairness ini, bukan nggak ada kerugian partai, hanya masalah fairness. Partai juga tentu ada kerugian bagi partai ketika kadernya yang diusung kemudian dijadikan tersangka, tentu kontestasi yang terganggu. Jadi orang melihat dari kacamata politik tentu akan terganggu dari proses ini. Saya tidak melihat dari perspektif politik. Bisa saja kita berbeda pandangan untuk itu. Tapi saya melihatnya kalau sudah ada 2 alat bukti, ya sudah tetapkan saja tersangka. Jadi yang menjadi pertanyaan inti kan begini, Ayu. Kenapa paling banyak menjelang pilkada? Itu yang, kalau kita bicara pattern, pola kasus-kasus korupsi, perizinan, pengadaan barang dan jasa, itu sektor-sektor yang paling empuk untuk dicari sebagai sumber pendanaan secara politik. Maka kalau kita cek, saya mendapat data dari teman-teman Jatam, jaringan tambang, di beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya seperti tambang batu bara, itu sektor perizinan ahli fungsi dan keluarnya IUP, izin usaha pertambangan itu melonjak drastis sebelum pilkada. Dan buktinya sudah banyak, Ayu. Misalkan saja kasus OTT terhadap Amran Batalipu, Bupati Buol yang ditangkap oleh KPK. Kenapa ditangkap? Karena dia menerima uang dari seorang pengusaha yang menurut fakta-fakta dan rekaman persidangan, uang itu digunakan yang bersangkutan untuk membiayai biaya survei. Jadi kos politik kita tinggi, maka untuk membayar kos politik yang tinggi itu, H-1 paling tidak, para kandidat, khususnya incumbent yang akan running lagi untuk pemilu selanjutnya, mereka akan mengumpulkan modal-modal politik untuk kembali berkontestasi. Baik kemudian uang yang dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari partai, atau uang kos politik dia pribadi, mencetak alat peraga, dan seterusnya, membiayai biaya saksi, dan seterusnya. Itu adalah kos politik. Maka catatan misalkan saja studi dari Kementerian Dalam Negeri menyebut untuk menjadi seorang bupati dan wali kota itu paling tidak hampir 30 miliar uang yang akan dikeluarkan. Bahkan untuk menjadi seorang gubernur bisa kos politiknya akan sampai dengan 100 miliar rupiah. Itu data yang dirilis oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Apa yang kita lihat dalam fenomena itu? Tentu susah dibantah bahwa biaya politiknya tinggi. Sekalipun negara mencoba untuk memberikan alternatif melalui subsidi kegiatan kampanye seperti alat peraga, kemudian debat, pasangan calon di TV, itu semuanya sudah dibiayai oleh negara dan beberapa item-item lain. Tapi memang tidak akan balance karena demand kebutuhan kandidat di kampanyenya tepat tinggi, demand untuk mendapatkan dukungan di partai juga tinggi. Jadi cost itu tetap tinggi. Maka dia akan mencari sumber-sumber pendanaan yang sah, dan termasuk yang paling mudah adalah mencari sumber-sumber pendanaan yang tentu tidak sah. Seperti apa? Menjual perizinan,
bermain proyek, maka siklusnya pada momen-momen seperti ini, operasi tangkap tangan dan kemudian tentu antena KPK akan semakin tinggi di momen-momen konteks Baik, kontestasi. itu jawaban kenapa KPK semakin gencar melakukan penegakan hukum di saat pemilu. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Saling Silang, kembali saat lagi.